Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan aktivitas apapun, mari kita berdoa terlebih dahulu agar selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kita masuk ke pertemuan ke-8. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai volume kerucut. Nah, ini adalah bangun ruang yang akan kita bahas. Kira-kira bentuk dan rumusnya itu seperti apa ya? Langsung saja yuk kita simak video penjelasannya. Ini adalah bangun ruang yang akan kita bahas. Ini namanya kerucut ya. Kemudian kalian sering menjumpai bentuk kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu adalah yang ada di bawah ini. Seperti topi ulang tahun, kemudian topi yang biasa dipakai untuk ke sawah, ini bentuknya seperti kerucut ya. Bahkan nasi tumpeng, kemudian kon es krim itu adalah salah satu bentuk kerucut. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kerucut. Bentuknya ini seperti ini. Jadi atasnya itu dia lancip ya. Kemudian bawahnya itu lingkaran. Untuk definisinya, kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah lingkaran yang disebut sisi alas, ini yang ada di bawah. Kemudian sebuah sisi lengkung. Sisi lengkungnya itu ini ya. Ini disebut sisi lengkung atau selimutnya. Nah, di dalam kerucut ini itu ada yang disebut R. R itu adalah jari-jarinya. Jadi yang di dalam lingkaran itu kan ada jari-jari. Terus kemudian ada diameter. Tapi kalau jari-jari itu kan garisnya hanya setengah. Kalau diameter itu nanti garisnya itu full ya. Selanjutnya di sini ada yang disebut T. T-nya itu berarti tinggi kerucut ya. Karena kita lagi membahas kerucut, berarti tinggi kerucut. Nah, sampai sini. Selanjutnya untuk rumus kerucut, di sini ada dua, sama seperti yang tabung kemarin. Untuk rumus umum kerucut itu adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi kerucut. Nah, kenapa ada 1/3-nya? Karena bentuk kerucut itu lancip seperti limas. Nah, limas itu kan awalnya juga 1/3, sama seperti kerucut ini ada 1/3-nya. Nah, ini adalah rumus umum kerucutnya. Nah, ini digunakan jika sudah diketahui luas alasnya. Berarti nanti kalian pakai rumus yang ini kalau sudah ada luas alasnya ya. Selanjutnya, untuk kerucut itu kan alasnya berbentuk lingkaran. Nah, maka menggunakan luas lingkaran juga, yaitu pi dikali R dikali R. Sehingga rumus kerucutnya menjadi, nah ini dia, 1/3 dikali pi dikali R dikali R dikali T. T-nya itu tinggi kerucut ya. Jadi bedanya dengan tabung, kalau tabung itu tidak ada 1/3-nya. Kalau kerucut sekarang depannya ada 1/3. Nah, diingat-ingat ya rumusnya ya. Jadi untuk kerucut, ingat 1/3 dikali pi dikali R dikali R dikali T. R-nya itu jari-jari, T-nya itu adalah tinggi kerucutnya. Nah, kalian selalu ingat untuk pi-nya itu adalah 22/7. Ini digunakan jika angkanya itu bisa dibagi 7 ya. Nah, jika tidak bisa dibagi 7, kalian pakai 3,14. Nah, ini untuk rumusnya jangan lupa kalian catat di buku kalian ya. Nah, selanjutnya untuk contoh soal. Kita lihat contoh yang pertama. Sebuah kerucut memiliki tinggi 12 cm dan jari-jarinya 7 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Nah, di sini diketahui jari-jarinya 7 cm, tingginya 12 cm. Kita akan mencari volumenya. Kita gunakan rumus yang ini. 1/3 dikali pi kali R kali R kali T. Kita masukkan angkanya 1/3 dikali. Nah, karena ini ada yang bisa dibagi 7, maka kita gunakan 22/7. Dikali 7, dikali 7, dikali 12. Nanti 7-nya dicoret dengan atas. Nah, 3 ini juga bisa dicoret dengan 12. Maka hasilnya 616 cm kubik.
Ini untuk contoh yang pertama. Selanjutnya, contoh yang kedua, sebuah nasi tumpeng luas alasnya sebesar 1.500 cm persegi. Jika tinggi tumpeng 9 cm, berapakah volumenya? Nah, di sini diketahui sudah ada nih luas alasnya. Kemudian tingginya 9 cm. Kita mencari volumenya gunakan rumus yang umum. 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kita masukkan angkanya, kemudian dapat deh hasilnya 4.500. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga, di sini sudah ada bentuk kerucut, kemudian di sini sudah ada angkanya. Nah, kita tulis dulu yang diketahuinya. Untuk yang 7 cm ini adalah sebagai jari-jari. Kenapa? Karena ini garisnya hanya setengah ya. Berarti R itu 7 cm. Kemudian untuk tinggi kerucutnya di sini ada 30 cm. Nah, sampai sini harus paham ya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara jari-jari sama tinggi. Kalau tinggi sudah pasti yang garis tegak lurus. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus volume. Berarti kita gunakan yang 1/3 dikali pi dikali R dikali tingginya. Nah, sekarang di sini kita masukkan 1/3-nya dikali. Nah, pi-nya ini kita gunakan yang mana nih? Yang 22/7 atau yang 3,14? Nah, sekarang kan antara angka 7 dan 30, di sini ada yang bisa dibagi 7. Berarti kita gunakan 22/7 dikali R-nya kita masukkan 7 dikali 7 dikali 30. Nah, R-nya ini sebanyak 2 kali ya. Karena kan rumusnya juga 2 kali. Sampai sini setelah kita masukkan, langsung kita coret angkanya. 7 ini dibagi ini, kan sisa 1 semua ya. Nah, sekarang yang 3 ini juga kita coret dengan angka yang di atas. Berarti dengan 30. 30 dibagi 3, berarti hasilnya kan 10, ya kan? Nah, setelah bawahnya sudah habis, maka kita kalikan yang atasnya. 1 kali 22 kan tetap. 22 dikali 7. 22 dikali 7, 14. 14 tambah 1, 15. Nah, karena dikali 10, tinggal kita tambahkan deh nolnya 1. Nah, jadi hasilnya 1.540. Jangan lupa cm kubik. Ini untuk contoh yang ketiga, diketahuinya jari-jari dan ada tingginya. Contoh selanjutnya, di sini juga sudah ada gambar dari kerucut, kemudian kita langsung tulis diketahuinya. Untuk diketahui berarti yang bawah ini masih jari-jari ya, karena garisnya hanya setengah saja. Berarti jari-jarinya itu 30 cm. Kemudian untuk tingginya itu adalah 15 cm. 15 cm. Nah, sekarang kita sama langsung masukkan ke volumenya. Rumusnya seperti yang tadi ya. Ibu tulis lagi nih biar kalian sambil menghafal rumusnya. Nah, ini. Jangan lupa depannya ada 1/3-nya. Kita masukkan 1/3 dikali. Nah, sekarang pi-nya kita gunakan yang mana? Di sini ada angka 30 dan angka 15. Kira-kira dua angka ini bisa dibagi 7 tidak? Nah, karena tidak bisa dibagi 7, berarti kita gunakan 3,14 dikali 30 dikali 30 dikali dengan 15. Nah, sampai sini paham ya. Jadi kita pi-nya gunakan yang koma karena kedua angka ini tidak bisa dibagi 7. Setelah itu, di sini kan angka yang di bawah itu cuma ada 3. Nah, 3 ini kita coret dengan angka yang di atas. Nah, berarti bisa dicoret dengan 30 atau yang 15 ya. Di sini ibu akan coret dengan yang 15. Yang ini, 3 sama 15. 15 dibagi 3, sisanya kan 5 ya. Oke, sampai sini karena yang bawah sudah dicoret, langsung deh kita kalikan yang di atas semua. 314 karena ada koma, kalian menghitungnya diabaikan dulu komanya. Ini 3 dikali 3
9. 9 dikali 5, 45. Berarti 314 dikali 45. Yuk kita kalikan. 20, 7, 15. 4 kali 4, 16. Simpan 1 kan. 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. 12. Nah, kita langsung jumlahkan. 0, 13. Ini 11. 1 tambah 1 tambah 2, 4. Di sini 1. Berarti ini hasilnya kan. Nah, karena di sini ada 2 angka 0, kalian tambahkan deh 0-nya 2. 1, 2. Nah, setelah ini jangan lupa kalian komakan 2 angka di belakang karena di sini ada koma ya. 1, 2. Nah, berarti komanya di sini. Karena ini 0 di belakang koma, berarti boleh kalian coret. Oke. Berarti hasilnya 14.130. 14.130 cm kubik. Nah, ini adalah contoh yang keempat dengan menggunakan pi-nya itu 3,14 ya kan? Karena ada komanya, kalian mengalikannya itu seperti biasa aja dulu. Nanti komanya di akhirnya. Yang terakhir, di sini ada contoh diketahui untuk yang 12 cm ini kita lihat. Di sini itu garisnya full ya dari ujung sampai ujung, berarti ini bukan jari-jari melainkan ini adalah diameter ya. Berarti yang diketahui diameternya itu adalah 12 cm. Nah, maka kita cari dulu nih jari-jarinya. Caranya gimana? Berarti yang diameter kita bagi 2. 12 dibagi 2 hasilnya berapa? 6 ya, 6 cm. Nah, berarti kita nanti menggunakan yang 6 cm ini karena dia jari-jari. Untuk tingginya sendiri ini 21 cm. Nah, sampai sini bisa ya. Jadi, kalau diketahuinya itu diameter, kalian cari dulu jari-jarinya karena yang digunakan itu adalah jari-jari. Oke? Langsung kita masukkan ke rumus. 1/3 dikali pi dikali r dikali r dikali dengan tinggi. Nah, kita masukkan seperti yang tadi. 1/3 dikali. Nah, pi-nya kita lihat nih angkanya. Angka 6 dan angka 21. Kira-kira angka ini ada yang bisa dibagi 7 tidak? Ada ya, berarti kita gunakan yang 22/7. Dikali, jari-jarinya kita masukkan, berarti 6. Dikali 6, dikali dengan tingginya 21. Jangan lupa R-nya itu sebanyak 2 kali ya. Sampai sini langsung kita coret yang bisa dicoret dengan angka yang di atas dan di bawah. Kita mulai dari yang 7 ini. 7 ini kita coret dengan 21 karena bisa dibagi ya. 21 dibagi 7 hasilnya 3. Kemudian yang angka 3 ini kita coret dengan yang di atas. Nih angka 6 bisa dibagi 3 atau yang 3 ini juga bisa dibagi ya. Ibu akan coret dengan yang 6. 6 dibagi dengan 3. Di sini hasilnya 2. Setelah bawahnya sudah dicoret semua, langsung deh kita kalikan angka yang di atasnya. Kita mulai. 22 dikali 2, 44. Ya kan? 44. Kemudian 6 dikali 3, 18. Kita kalikan semuanya. Ini 32. 32 tambah 3, 35. 1 kali 4, 4. Di sini 4 lagi. Kita jumlahkan. 2, 9, 7. Berarti hasilnya 792 cm kubik. Ini adalah contoh terakhir. Jadi, untuk soal yang ini itu diketahuinya diameter. Kenapa diameter? Karena di sini garisnya dari ujung ke ujung ya, garisnya di sini full.
Berarti kita cari dulu nih jari-jarinya. Setelah sudah tahu jari-jarinya, langsung deh kita masukkan ke rumus. Semoga dipahami ya. Untuk latihan soal kerucutnya, di sini ada 5 nomor. Nah, seperti biasa, jika ada gambarnya, kalian bentuk gambarnya di buku kalian supaya kalian ingat terus bentuk kerucut itu seperti apa. Nah, untuk yang soal cerita, yang nomor 4 dan nomor 5, kalian boleh tulis diketahuinya saja. Jangan lupa untuk jawabannya, kalian gunakan cara penyelesaian seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, oke? Nah, alhamdulillah materi kita mengenai volume kerucut sudah selesai. Semoga materinya ini dapat mudah dimengerti dan dipahami ya. Jangan lupa nih, untuk rumus-rumusnya jangan sampai ketukar dengan volume bangun ruang yang lain ya. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.